Siapa sangka, di balik semua fasilitasnya yang cukup nyaman bagi pengunjung, ternyata Buperta Cibubur juga menyimpan kisah seram. Sudah jadi rahasia umum, jika kawasan perkemahan Cibubur dikenal cukup angker meski terletak dekat kota besar dan dikelilingi perumahan. Berbagai penampakan kerap muncul, hingga membuat sejumlah anggota pramuka jatuh sakit. Seperti yang dikisahkan oleh Yunita, seorang pramuka Pandega yang tergabung dalam satuan karya Saka Bayangkara. Ketika itu ia dan teman-temannya sesama anggota Saka Bayangkara yang berpangkalan di Taman Lalu Lintas Buperta Cibubur itu tengah berpatroli dalam sebuah acara jambore yang diikuti pramuka penggalang, setingkat SMP, se-Indonesia. Tiba di dekat sebuah lokasi MCK tak jauh dari tenda kontingen Nangro Aceh Darussalam, ia dikejutkan dengan suara orang yang menjerit histeris. Sebagai anggota panitia yang ditugaskan menjaga keamanan, dengan sigap Yunita dan teman-temannya bergegas ke lokasi asal suara. Di tempat itu, gadis berusia 20 tahun itu mendapati seorang anggota penggalang putri dari Aceh sedang duduk lemas bersandar pada dinding kamar mandi seraya menatap ke suatu arah dengan wajah ketakutan. Takut terjadi apa-apa, Yunita dan teman-temannya kemudian membawa penggalang putri itu ke perkemahannya. Setelah diberi minum dan terlihat agak tenang, penggalang putri itu lalu bercerita tentang kejadian yang dialaminya. Menurut dia, saat ia tengah mandi di toilet umum yang dibangun panitia penyelenggara, tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Namun, perasaan itu ia tepis karena saat itu memang banyak anggota pramuka lainnya yang mandi bersama. Apalagi, sore itu masih cukup terang. Tetapi, saat tengah asik membasuh badan, tiba-tiba ia melihat hal aneh di bak mandi, tepat saat ia menciduk air untuk membasuh wajahnya yang penuh busa sabun. Benar saja, ada kepala perempuan tanpa badan di dalam bak itu. Menatap dingin ke arahnya. Tak ayal ia menjerit, hingga akhirnya pingsan. Teman-temannya pun panik. Anggota itu pun berkali-kali pingsan dan histeris karena masih mengingat wajah perempuan di bak mandi itu. Lain lagi, kisah dari teman seregunya. Saat tengah asik duduk menikmati malam yang cerah di luar tenda, tiba-tiba ia mencium bau yang sangat harum. Apesnya saat itu, teman-temannya sudah masuk tenda untuk beristirahat, ia tinggal sendirian. Tak lama setelahnya, ia melihat iring-iringan kuda dengan orang-orang berpakaian Jawa kuno di belakangnya. Sesaat wajahnya tak bisa dialihkan dari iring-iringan yang berjarak sekitar 6 meter darinya itu. Hingga akhirnya, iring-iringan itu menghilang di pengkolan jalan. Ia baru sadar dari keterpanaannya setelah salah seorang temannya menegurnya supaya tidur. Dengan hati ketakutan ia pun lantas tidur menyusul teman-temannya. Selain di areal perkemahan, danau yang terdapat di kawasan Buperta juga dikenal sebagai danau yang angker. Sekitar tahun 80-an di danau yang cukup luas tersebut pernah ditemukan mayat seorang wanita berseragam pramuka. Kabarnya sejak kejadian itu sering terlihat sosok wanita berseragam pramuka berdiam diri menghadap danau, tetapi ketika didekati wanita berseragam pramuka itu lenyap entah kemana. Yang terasa hanya hembusan angin yang menerpa wajah orang yang mendekatinya. Selain gadis berseragam pramuka itu, di danau yang terkenal dengan nama Danau Situ Baru itu diakini dihuni makhluk gaib lainnya. Penduduk setempat menamainya si Mumun. Penghuni Danau Buperta ini berwujud seorang perempuan yang konon berwajah cantik. Menurut penuturan seorang anggota Satuan Pengamanan, Satpam, Buperta Cibubur bernama Tai, kisah tentang hantu si Mumun telah dikenal masyarakat Cibubur, Pondok Ranggon, dan sekitarnya sejak lama. Masyarakat sini udah lama tahu tentang si Mumun. Nama itu udah dikenal orang ketika situ baru masih bernama Rawa Jemblung, terang Tai dengan logat Betawi pinggirannya. Nama situ baru sendiri menurut catatan sejarah Buperta Cibubur mulai digunakan sejak bumi perkemahan itu diresmikan sebagai lokasi jambore nasional. Jadi, sekitar tahun 1981 sebelum seperti sekarang ini, situ baru saat masih bernama Rawa Jemblung dikenal sebagai danau yang penuh dengan tanaman air sehingga kadang orang yang tidak paham wilayah itu menganggapnya sebagai daratan biasa. Padahal bila seseorang menginjakkan kaki di atas tanaman air yang menyerupai rumput itu akan terperosok ke dalam air bahkan bisa tenggelam. Nah, di masa itulah Mumun mulai muncul. Konon menurut cerita penduduk, Mumun tadinya adalah seorang gadis desa setempat yang terkenal akan kecantikannya. Suatu ketika ia dipaksa kawin oleh orang tuanya dengan seorang pemuda anak orang kaya. Namun, karena dia sudah memiliki kekasih, Mumun tidak setuju dengan rencana perkawinannya itu. Tetapi orang tuanya tetap memaksa agar gadis itu menikah dengan pemuda idaman orang tuanya. Karena kesal dan tidak mau dikawin paksa, akhirnya Mumun pergi ke Rawa Jemblung dan memutuskan mengakhiri hidupnya di sana. Sejak itulah, arwahnya kerap muncul di wilayah yang kelak menjadi bumi perkemahan.
Sampai tahun 1990-an hantu si Mumun masih sering muncul di arena perkemahan. Namun kemunculannya tidak mengganggu, hanya sekedar menampakkan diri. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.